Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang di mana kitab ini disyarah dan dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita terakhir kali membahas tentang yaitu uban yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal itu tidak lebih dari 20 helai uban, baik itu di rambut kepala atau di di jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyebabkan Nabi itu sampai beruban sebagaimana yang kita bahas pertemuan yang sebelumnya adalah syayyabatni hud wa akhawatuha, atau syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang menyebabkan uban itu tumbuh di rambutku, kata Nabi, yaitu ketika beliau mentadabburi ayat-ayat di surat Hud, di surat Al-Waqi'ah, di surat Al-Mursalat, di surat Amma Yatasaalun yaitu An-Naba, kemudian di surat At-Takwir idza syamsu kuwirat. Ya, karena ayat-ayat itu di antaranya adalah ayat-ayat yang berisi tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Dan itulah yang dipikirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ke-6 dari buku ini, masih berkaitan dengan rambut, yaitu babu ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang semir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini kan berkaitan dengan uban. Biasanya uban itu ada yang mau disemir atau ada yang dibiarkan begitu saja berwarna putih. Syekh Abdul Razak mengatakan aqadal Imam Tirmizi rahimahullah di tarjamata li bayani khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmizi membawakan pembahasan ini untuk memberikan penjelasan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyemir uban beliau atau tidak. Karena nanti ada beberapa riwayat dari para sahabat yang dimana mereka berbeda dalam menjelaskan apakah Nabi itu beruban atau apakah Nabi itu memakai semir rambut atau tidak. Ya, wa huwa taghyiru bayadi syaybi bil khinna'i wal katam aw bil khinna'i faqat. Yang namanya semir itu yaitu merubah warna rambut yang berwarna putih karena uban tadi dengan yaitu daun khina, yaitu pacar dan katam. Ya, nanti ini masalah semir menyemir rambut.
Wa qad ikhtalafa sahabatu fi khidabihi sallallahu alaihi wasallam kama dzakara dzalika al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad. Para sahabat dalam hal ini, yaitu apakah Nabi itu menyemir rambut beliau atau tidak, ini mereka berbeda pendapat, dan hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Faqala Anas radhiyallahu anhu lam yakhdib, ya, Anas bin Malik itu meriwayatkan Nabi tidak pernah atau tidak menyemir uban beliau. Jadi ubannya dibiarkan putih, tidak disemir. Wa qala Abu Hurairah khadaba. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan beliau menyemir rambutnya, menyemir ubannya. Ya. Wa qala Taifah, sekelompok sahabat yang lain mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yaksuru minat tib. Qad ihmarra sya'ruhu fa kana yudannu makhduban wa lam yakhdib. Ya. Pendapat yang pertengahan dalam hal ini karena Anas bin Malik mengatakan Nabi tidak menyemir uban beliau, dibiarkan putih begitu saja. Abu Hurairah mengatakan beliau menyemir ubannya. Ya. Adapun sahabat-sahabat yang lain, ini pendapat pertengahan adalah warna kemerah-merahan yang didapatkan di rambutnya Nabi di bagian uban beliau itu karena beliau menggunakan minyak rambut yang cukup banyak. Ya. Jadi seolah-olah beliau itu menggunakan semir rambut, padahal tidak. Ini pendapat yang pertengahan. Di sini Al-Imam At-Tirmidzi membawakan hadis-hadisnya, hadis ke-45 dari urutan kitab ini. Haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqid qala akhbarani Abu Rimsa qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnin li. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi, aku menjumpai beliau, menemui beliau sallallahu alaihi wasallam ibnin li, bersama anak laki-lakiku. Jadi Abu Rimsah membawa putranya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Rimsah radhiyallahu anhu, ibnuka hada, apakah ini putramu? Ya, apakah ini anakmu? Faqultu na'am, aku menjawab iya, ini putraku. Asyhadu bihi, ya, ini benar-benar putraku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau bersabda, la yajni alaika wala tajni alaihi, yaitu Nabi mengatakan kepada sahabat ini tadi, la yajni alaika, dia tidak akan disiksa karena dosamu, ya, wala tajni alaihi, dan engkau tidak disiksa karena dosanya. Ya, maksudnya nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Wa qala wa ra'aitu syaiba ahmara. Abu Rimsa ketika beliau melihat rambutnya Nabi, wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat ubannya Nabi itu berwarna kemerah-merahan. Ini kata Abu Rimsa. Ya. Qala Abu Isa, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ketika beliau mengomentari hadis ini, hada ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal babi wa afsaru li'anna riwayatis sahihata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syayb. Ya. Ini adalah riwayat yang paling jelas dan paling gamblang kata Imam At-Tirmidzi, karena riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uban beliau itu sedikit. Ya. Dan yang uban yang sedikit ini tidak perlu untuk disemir. Ya, apalagi beliau sering memakai minyak rambut yang dengan jumlah yang banyak, dalam artian itu sampai kalau bahasa kita kelemis gitu ya. Sehingga uban-uban beliau itu tidak kelihatan, tidak terlalu nampak, ya. Tidak terlalu nampak. Di sini kita baca keterangan dari Syekh Abdul Razak ketika beliau mensyarah hadis ini. Bada al-musannifu rahimahullah bi hadis Abi Rimsah radhiyallahu anhu. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau membahas tentang apakah Nabi menyemir uban beliau atau tidak, beliau memulai dengan hadis Abi Rimsah. Yang di mana dalam hadis ini Abi Rimsah bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama putraku. Fi hadhil jumlati faidah. Ya. Wa hiya istishabul aba'i abna'ahum ila majalisil khair.
Maka dalam hal ini ada sebuah faedah. Hendaknya para bapak, para ayah, ya, itu mengajak putra-putranya untuk ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di situ isinya kebaikan, untuk bertemu dengan ahli ilmu. Sebagaimana sahabat ini Abi Rimsa itu mengajak putranya bertemu siapa? Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa idza kana al-abu bi sadadid dhahab ila majlis ilmin aw ziyarati alimin aw nahwi dzalika falyastahib abna'ahu amkan. Ya. Jadi kalau seorang ayah itu pergi ke majelis taklim, ke majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka kita diajak putranya, ya. Diajak anaknya. Fa inna fi dzalika tarbiyatan wa tansyiatan lahum ala hubbi ahli ilmi. Karena kalau anak-anak ini diajak, dibiasakan datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, itu akan menumbuhkan dalam diri mereka, dalam hati mereka kecintaan kepada ahli ilmu. Ya. Wa hubbi majalisil ilmi, dan akan tumbuh dalam hati mereka kecintaan kepada majelis-majelis ilmu. Ya. Wal irtibati biha wal ifadati minha. Ya. Jadi hatinya anak-anak ini kalau mereka dibiasakan ke majelis taklim, dia biasakan ke kajian, mereka akan terbiasa dengan suasana-suasana ilmu, ya. Kemudian mereka akan tumbuh kecintaan kepada ahli ilmu, kepada para penuntut ilmu, ya. Wal ifadati min, mereka akan mengambil faedah darinya, ya. Wa yata'akkadu hadzal amr fi zamanina hadzal ladzi kasurat fihi wasailud diya wa asbabil inhiraf. Dan hal ini lebih ditekankan lagi di zaman kita, karena banyak sekali sarana-sarana yang membuat anak-anak itu menyimpang, ya. Anak-anak itu jadi orang-orang yang nyeleneh, ya. Mereka ada yang gaya rambutnya enggak karu-karuan, ada yang pakai anting-anting, yang laki-laki. Oh, ini kan karena salah pergaulan dan akibat sarana-sarana yang buruk dan menyimpang. Wa asbahati syahawatu wasyuhubat tatalaqafu abna'al muslimin fastishabu ila majalisil ilmi birrifqi wal husna wat tashyi' wa tahbi majalisil khair ilahim nafi'un jiddan fi tarbiyatihim wa ta'dibihim. Ya. Jadi intinya di antara faedah dari hadis ini, hadis yang pertama dalam pembahasan masalah semir, apakah Nabi menyemir uban beliau atau tidak, yaitu pentingnya bagi para ayah khususnya untuk mengajak putra-putranya, ya, ke majelis-majelis ilmu. Ya, tentunya diperhatikan kalau anaknya ini ketika kajian yang rame, ya jangan diajak dulu. Mungkin kalau sudah, ya kira-kira anak ini kalau diajak ke majelis itu enggak rame, duduk tenang, itu baru diajak. Ya, kalau diajak kemudian lari ke sana ke sini kan juga repot juga. Malah mengganggu jamaah yang lain. Mereka enggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Ya. Ya, kalau memang kita mengajak anak, ya kita tanggung jawab. Anak ini harus ada di dalam pengawasan kita. Jangan sampai dia mengganggu peserta kajian yang lainnya. Kemudian qauluhu faqala ibnu kahada, ketika Nabi bertanya, apakah ini putramu? Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abarimsat radhiyallahu anhu hal hada ibnuka? Ya. Apakah ini putramu? Faqultu na'am ashhadu bihi. Aina am uqiru bi annahu ibni wa inna ma qalahu ta'kidan. Jadi Abu Rimsa ini memberikan penegasan, iya ini putraku, dan aku bersaksi kepada Allah ini adalah putraku. Ya. Qauluhu la tajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Ya. Maksudnya perkataan Nabi la yajni 'alaika. Dia tidak akan disiksa karena dosamu, wa la tajni 'alaihi, dan engkau tidak akan disiksa karena dosanya. Maksudnya di sini in hasala minhu jinayatun fa jinayatuhu 'ala nafsihi. Jadi kalau anak itu berbuat dosa, maka dia yang akan menanggung akibatnya. Jadi bapaknya ini tidak ikut tanggung jawab. Dalam artian, ya kalau seorang bapak, seorang ayah itu sudah mendoakan anaknya supaya jadi anak soleh, mendidik, ya, menasehati, pokoknya segala usaha dan upaya itu sudah dikerahkan sama si bapak atau si ayah ini. Ya, didoakan tiap malam, tiap tahajud didoakan anak-anaknya ini. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari Allah berkehendak lain. Anak ini mungkin anak durhaka, nakal, ya. Jadi kalau sudah demikian, kalau anak ini berbuat maksiat, maka bapaknya enggak ikut nanggung dosanya. Ya. Karena memang bapaknya ini sudah mengerahkan apa yang dia mampu dari mendoakan, kemudian bahkan memondokkan atau yang semisalnya,
ya mendidik, ini sudah dilakukan semuanya, ya. Jadi nggak bisa anaknya itu berbuat maksiat kemudian bapaknya ikut nanggung dosanya di akhirat nanti, ya tidak. Selama si bapak ini sudah menunaikan kewajibannya. Kan kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Jikalau diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kalau itu sudah kita lakukan, ya, dengan mendidik, mengajari adab, mengajari akhlak, mengajari apa-apa yang wajib dari sholat, itu sudah kita kerjakan, ya sudah. Namanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendidik, menasihati, mengarahkan, membimbing, mendoakan, ngasih nafkah yang halal, itu yang mampu kita kerjakan. Ya. Setelah itu sisanya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam hal ini mengatakan bersabda la yajni alaik. Ya. Engkau tidak akan disiksa karena dosa yang dia lakukan. Selama memang kita ini selaku orang tua sudah melakukan kewajiban yang ada di pundak kita. Kemudian Nabi mengatakan wala yajni alaika, dan dia tidak akan disiksa karena dosamu. Jadi kalau orang tua itu berdosa, anaknya enggak ikut nanggung dosa orang tuanya. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau orang tua berdosa, maka anaknya tidak ikut menanggung dosa orang tuanya. Ya, ini di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang di sini yang sebagai penguat dalam hadis ini wa ra'aitu syaiba ahmara, yaitu perkataan Abu Rimsah ketika beliau bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan beliau, itu beliau Abu Rimsah ini melihat di rambutnya Nabi itu kewarna merah-merahan, ahmar, yaitu uban yang di situ berwarna kemerah-merahan. Hadhihi riwayatu duna riwayat as-sabiqa fi wasfi syayb, faqala hunaka alahu syayb wa hunaka qala ra'aitu syayba ahmar, fa hadhihi taktasimu ma riwayat allati fiha anna syayba alladhi kana fi nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un qalil. Ya. Wa wasfuhu Abu Rimsah bi annahu ahmar fa halil khumra an khidabin am anha an asadid duhun. Jadi intinya di sini ketika warna kemerah-merahan di ubannya Nabi yang dilihat oleh Abu Rimsah, apakah itu benar-benar dari semir atau cuman karena bekas minyak rambut yang memang itu sampai kelemis. Ya, ini pertanyaannya di situ. Fa ba'du ahli ilmi yara anna dzalika an khidab. Sebagian ahli ilmu mengatakan warna kemerah-merahan di ubannya Nabi itu karena semir. Ya, wajah tasrihu bidzalika an ba'di sahabat, dan hal itu dijelaskan oleh sebagian sahabat seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa ba'dhum yara annahu min asari duhni, dan sebagian sahabat lagi mengatakan itu adalah karena bekas minyak rambut, ya. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhdib, bahwasanya beliau itu tidak pernah atau tidak perlu untuk menyemir rambutnya karena memang ubannya itu yang sedikit. Qala Abu Isa, penulis atau pengarang buku ini yaitu Al-Imam At-Tirmizi Abu Isa, hada ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa afsar. Ini adalah riwayat yang paling jelas dan gamblang dalam pembahasan ini, yaitu Nabi itu tidak menyemir rambutnya. Apa yang didapatkan warna kemerah-merahan di uban beliau itu karena bekas minyak rambut, ya, bekas minyak rambut. Yang berikutnya hadis ke-46, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana abi an Syarikin an Utsman ibn Mawhabin qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah ditanya al khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Dari sini Abu Hurairah mengatakan ketika beliau ditanya apakah Nabi menyemir rambutnya, maka Abu Hurairah mengatakan iya. Ya. Qala iya beliau menyemir rambutnya. Qala Abu Isa wa rawa Abu Awana hadzal hadis an Utsman ibn Abdullah bin Mauhib qala an Ummi Salamah. Ya. Qala fi isnadi hadzal hadis Syarik al-Qadi wa huwa kama dzakara al-ilmi sayyi'ul khifdi wa qad khalafahu siqat fa ja'alahu musnad min musnad Ummi Salamah wa huwa as-shawab. Ya. Jadi riwayat dari Abu Hurairah, kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, yang di mana dua sahabat ini, Abu Hurairah dan Ummu Salamah kan istrinya Nabi, dua sahabat ini meriwayatkan bahwasanya Nabi itu menyemir rambutnya. Ya, tapi dalam periwayatan hadis ini itu ada seorang rawi namanya Syarik Al-Qadi. Kata Syekh Abdul Razak, sebagaimana disebutkan para ulama, beliau ini buruk hafalannya. Ya, Syarik Al-Qadi ini seorang perawi yang sayyi'ul hifdi, yaitu hafalannya itu jelek. Ya, hafalannya itu enggak mutskin, enggak kuat. Ya. Kemudian dari ke-47
yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan haddatsana Ibrahim ibnu Harun qala anba'ana Nadru ibnu Zurarah an Abi Janabin an Ibad ibn Laqit an al-Jahdamati imra'ati Bashir ibn al-Khasasiyati qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu. Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau keluar dari rumahnya, ya, yanfudu ra'sahu, yaitu mengibarkan rambutnya. Rambutnya itu dihentak-hentakkan gitu. Wa qad ihtasala, waktu itu beliau selesai mandi, ya namanya kan rambut kan basah, dikipas-kipaskan atau dihentak-hentakkan itu. Wa bi ra'sihi rad'un min khinna'in. Ya. Dan di kepala beliau itu semacam ada bekas daun inai, yaitu bekas semir. Au qala radhun. Ya, atau bekas selupan semir. Syakka fi hadis syekh. Ini ada keraguan dari yang meriwayatkan hadis ini. Qauluha, dalam hadis ini, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad ihtasala wa bi ra'sihi rad'un min khinna'in aw qala radghun. Hada syakku min Syekhil Musannif alladhi huwa Ibrahim ibnu Harun. Syakka hal hiya rad'un aw radghun. War rad'u as-sabhu min az-za'faran wal waras war radhu al-lathu min al-khinna' wan nahwihi. Jadi ada seorang sahabiyat, seorang wanita yang sahabat Nabi, itu pernah melihat Nabi itu keluar dari rumahnya setelah beliau mandi, ya, sambil menghelaikan rambutnya, dan di situ ada semacam bekas daun inai atau bekas celupan semir, ya. Fa dzakarat radhiyallahu anha ra'at qit'atan min hinna'in mujtami'atan ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ba'd asy-syurrah la yalzamu minhu annahu khidabun lisyayb bal qad yakunu wad'uhu litadawi masalan aw litadrib aw litabrid aw linahwi dzalika. Jadi seolah-olah ketika sahabat wanita ini meriwayatkan ketika Nabi keluar habis mandi, beliau menghelai-helaikan rambutnya, itu ada bekas daun inai atau bekas celupan semir, seolah-olah Nabi ini menyemir rambutnya. Maka sebagian ahli ilmu atau para ulama memberikan penjelasan itu bukan semir, bisa jadi itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh Nabi di rambut beliau untuk berobat, litadawi, ya, litadawi atau litabrid, untuk mendinginkan kepala, ya, mungkin cuaca panas. Jadi Nabi meletakkan sesuatu di rambut beliau agar untuk meringankan cuaca yang panas tadi. Ya, ini penjawaban dari sebagian ahli ilmu. Hadis ke-48. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Humaid an Anas. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat rambutnya Nabi itu disemir, ya. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, sama khatamal musannifu rahimahullah hadhihi tarjamah bi hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis Anas tadi di awal-awal disebutkan bahwasanya Anas mengatakan Nabi itu tidak menyemir rambutnya. Abu Hurairah mengatakan beliau menyemir rambutnya. Tapi dalam hadis ini Anas mengatakan ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Ya. Aku melihat rambutnya Nabi itu disemir. Wa qad sabaqa ba'du ahaditsi radhiyallahu anhu allati jazima fiha fi nafyil khidab. Tapi riwayat-riwayat yang lebih kuat dari Anas bin Malik itu beliau memastikan, ya, bahwasanya Nabi itu tidak menyemir rambutnya atau tidak menyemir ubannya. Ya. Fa yakunu hadzal hadisu mukhalifan lima rawahu anhu siqat. Ya. Jadi hadis ini adalah menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih siqah, yang lebih terpercaya, ya. Yang lebih terpercaya. Karena apa? Karena seorang rawi-rawi yang terpercaya, Muhammad bin Sirin, kemudian Sabit, Qatadah, kulluhum rawaw an Anasin radhiyallahu anhu jazmahu bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakhdab, ya. Jadi para perawi-perawi yang lebih siqat, yang lebih kuat hafalannya, itu mereka meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyemir rambut beliau atau uban beliau. Walhasil, kesimpulannya, ya, kata Syekh Abdul Razak di akhir-akhir pembahasan tentang semir rambut, annal ahadits as-sahihata
dallat ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu sya'ratun yasiratun la tahtamilul khidab. Hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat itu menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki uban yang jumlahnya sedikit. Ya, sampai kurang lebih enggak sampai 20-an atau sekitar 20 helai. La tahtamilul khidaba, yang itu tidak perlu ya, tidak ada hajat untuk disemir. Kama nukila an Anasin radhiyallahu anhu wa ghairihi, sebagaimana yang dinukilkan dari Anas bin Malik dan selain beliau. Wa bihi qala jam'un min ahli ilmi, dan itulah yang dikatakan oleh sekelompok ahli ilmu. Wa amma ma ru'iya min khumratin wa dunna annaha khidabun faqad takunu min asarid duhni aw min asarid tib. Ya. Adapun warna kemerah-merahan yang ada di bagian rambut atau bagian uban itu para ulama mengatakan itu adalah karena bekas minyak rambut atau bekas berobat. Jadi Nabi berobat di bagian rambut beliau, kemudian terjadilah bekas-bekas warna merah di bagian rambut beliau. Ya. Wa nukila an ba'di sahabati radhiyallahu anhum al-jazma bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khadaba wa ila hadha dhahaba ba'du ahli ilmi Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah wa qalu man asbata al-khidab faqad asbata ilman zaidan wal musbitu muqaddamun 'ala nafi wallahu a'lam. Adapun sebagian sahabat yang menegaskan bahwasanya Nabi itu memakai semir, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Karena apa? Karena wa qalu man asbata al-khidab faqad asbata ilman zaidan. Jadi sahabat-sahabat yang mengatakan Nabi itu pakai semir, ini kan ada ilmu tambahan, ilman zaidan. Ya. Jadi kalau Nabi tidak menyemir itu kan ya sudah, ini sampai di situ saja. Tapi kalau ada riwayat-riwayat yang lain yang dari para sahabat, mereka mengatakan Nabi itu memakai semir di uban beliau, maka ini akan ada tambahan ilmu. Ya, ada tambahan ilmu. Wa man asbatal khidab faqad asbata ilman zaidan. Kata Ibnu Katsir, barang siapa yang menetapkan bahwasanya Nabi itu pernah memakai semir, maka itu ada ilmu tambahan dalam hal ini. Ya. Wal musbitu muqaddamun 'alan nafi. Dan yang menetapkan itu lebih diutamakan daripada yang menafikan. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang mengatakan Nabi itu pakai semir ini lebih diutamakan daripada sahabat-sahabat dalam artian dalam periwayatan ya. Karena di sini ada ilmu tambahan, yaitu bolehnya menyemir menyemir rambut atau menyemir uban dengan warna selain warna warna hitam. Ya terserah mau warna apa, pokoknya jangan warna hitam. Ini kan ada ilmu tambahan, dibolehkannya seorang muslim itu untuk menyemir rambutnya dengan selain warna hitam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyemir rambutnya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ya, ini yang berkaitan dengan yaitu semir rambut yang dilakukan, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang ketujuh. Pembahasan yang ketujuh yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pembahasan tentang celak mata. Jadi Nabi memakai celak di mata beliau, ya. Ini ada beberapa hadis dalam hal ini. Hadis tarjama Syekh Abdul Razak mengatakan hadis tarjamatu aqadahal musannifu li bayani ma yata'allaqu bi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini, hadis-hadis dalam bab ini itu Al-Imam At-Tirmizi ingin hendak menjelaskan yang berkaitan dengan celak, ya, celak mata yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya memakai celak, ya, di bagian mata itu termasuk tuntunan beliau, ya. Wa min sunanihi, dan itu termasuk petunjuk beliau al-qauliyah wal fi'liyah. Jadi ini sangat kuat bahwasanya Nabi memakai celak itu dikuatkan dengan ucapan beliau, dengan sabda beliau, dan juga dikuatkan dengan perbuatan beliau, ya. Kama ya'ti fi ahadisil bab allati awradahal musannif, sebagaimana yang akan dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam beberapa hadis berikut ini. Wal kuhlu naw'un minal hajari ma'ruf. Ya, yang namanya celak, kata Syekh Abdul Razak, itu salah satu dari jenis batu yang terkenal. Minhuma huwa aswadul laun. Di antara batu-batu yang dipakai celak itu ada yang memang berwarna hitam.
Wa minhum ma huwa ma'ilun ilal khumra. Ada yang batu yang dipakai celak itu ada yang cenderung ke warna kemerah-merahan. Wa kullun minhum ma yuqalul ismit. Ya. Jadi batu yang dipakai celak namanya ismit. Wa huwa sari'ut tafattut. Batu ini sifatnya itu mudah hancur. Wa yushaqu tamaman bihaisu na'iman, dan memakai batu ismit ini dilumatkan ya sampai jadi bubuk. Summa yud'u fil aini, kemudian diletakkan di bagian mata ya, di pinggir-pinggirnya, antarikil maili ya au nahwihi, dengan alat yang terbuat dari kain atau bulu. Wa qad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhibu bil iktihal bihi khassatan. Ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau memotivasi, memberikan dukungan atau memberikan anjuran untuk memakai celak dari ismit tadi ya, dari ismit. Wal iktikalu bil ismit dzikra lahu ahlul ilmi fawaid. Ketika seorang ya itu memakai celak dari ismit, itu para ahli ilmu memberikan penjelasan ada manfaatnya. Ya, jama'a khulasataha al-Allamah Ibnu Qayyim fi kitab Zadul Ma'ad. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, di antara manfaat pakai celak dari ismit ini, faqala wa fil kuhli khifdun li sihhatil ain. Dengan memakai celak ya, ini bisa menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata, kata Ibnu Qayyim. Wa taqwiyatun lin nuril basir, dan menguatkan cahaya di bagi seorang di mata seseorang tersebut ya. Wa jala'un laha, dan membuat mata itu cerah. Wa taltifun lil madatir radiah, dan mengeluarkan kotoran-kotoran mata. Wa istikhrajun laha ma'azinati fi ba'di anwa'ihi ya, dengan juga memakai celak ini untuk berhias yang dibolehkan ya. Walahu indan naumi mazidu fadlin. Adapun memakai celak ismit ini ketika sebelum tidur itu ada tambahan faedah, tambahan manfaat. Listimalihi alal kuhli wa sukunihi aqibihi anil harakatil mudirrati biha. Ya, karena kalau seseorang itu sebelum tidur dia pakai celak, itu ketika tidur kan dia enggak banyak gerak itu kan. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim, ya. Jadi itu lebih menjaga kestabilan celak itu di mata seseorang. Wa khidmati tabi'atillaha wal ismit bindalika khasiyah. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi intinya, maksudnya dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim itu beliau memberikan penjelasan manfaat memakai celak dari ismit, ya. Hadis ke-49 dari urutan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas dari Ibnu Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan sepupunya Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, iktakhilu bil ismidi. Ya. Pakailah celak dari ismit, dari batu ismit. Fa innahu yajlul basara wa yunbitus sya'ra. Karena memakai ismit itu bisa menjernihkan pandangan mata, menguatkan pandangan. Wa yunbitus sya'ra. Ya, dan bisa menumbuhkan bulu-bulu mata. Ya. Bisa menumbuhkan bulu mata. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau perintahkan iktakhilu bil ismidi. Pakailah celak dari batu ismit, ya. Ini perintah beliau. Ya. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, beliau menduga, beliau meyakini kanat lahu mukhulatun yaktakhilu biha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu meyakini bahwasanya Nabi itu memiliki tempat celak di rumahnya, yang dimana beliau itu memakai celak setiap malam 3 kali, ya, 3 kali di mata sebelah kanan, 3 kali di mata bagian sebelah kiri. Ini keyakinan Abdullah bin Abbas, ya. Beliau Nabi itu memiliki tempat di rumahnya untuk bercelak,
Ya. Kemudian hadis ke-50, Imam At-Tirmizi menceritakan beliau mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Sabbah Al-Hashmi Al-Basri akhbarana Ubaidullah ibnu Musa akhbarana Israil bin Yunus an Abbad ibn Mansur. Ya, wa haddatsana Ali bin Hujr haddatsana Yazid ibn Harun haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari masih dari Abdullah bin Abbas, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktakhilu qabla an yanama bil ismi di salasan fi kulli ainin. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengoles mata beliau dengan celak sebanyak 3 kali di setiap mata. Mata sebelah kanan 3 kali, mata sebelah kiri 3 kali. 3 kali olesan celak dengan batu ismit. Wa qala Yazid bin Harun fi hadisihi, dari Yazid bin Harun dalam hadis beliau, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktakhilu biha inda naumi salasan fi kulli ain. Ya. Dijawab dari Yazid bin Harun, sebagaimana penuturan Ibnu Abbas, Nabi itu punya tempat untuk celak yang beliau gunakan setiap beliau hendak tidur, ya. Setiap beliau hendak tidur. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil iktihali bil ismit. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dalam hadis ini untuk menggunakan celak dari batu ismit, ya. Karena di situ ada manfaat dan beliau sebutkan manfaatnya. Seseorang itu biasanya akan termotivasi untuk melakukan suatu perbuatan kalau dia tahu manfaatnya, kan gitu ya. Kita pergi ke pengajian, ikut ta'lim karena kita tahu manfaat menghadiri kajian itu, di doa manfaatnya begini ya. Karena kalau di kajian kita dapat ilmu, kita dimudahkan jalan menuju surga, kan gitu ya. Jadi setiap perbuatan atau aktivitas, khususnya dalam hal ini ibadah, itu kalau kita pengen semangat, kita baca lagi tentang motivasi, targhibnya apa, ya. Kalau kita mau kok lagi futur puasa Senin Kamis, maka kita baca lagi keutamaan puasa Senin Kamis misalnya. Kalau kita lagi malas tahajud, maka baca lagi ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi tentang keutamaan tahajud, ya. Kalau kita lagi akhir-akhir ini kok pelit sedekah, maka baca lagi ayat tentang sedekah, keutamaan sedekah. Baca hadis-hadis Nabi tentang sedekah, bagaimana kisah para salaf ketika mereka gemar bersedekah. Hal itu akan menguatkan semangat lagi, ya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi memerintahkan untuk memakai celak dari ismit dan beliau sebutkan manfaatnya. Ya, al-manfaatul ula fa innahu yajlul basar. Ya. Maka dengan memakai celak itu bisa membuat mata itu jernih, menguatkan pandangan. Ya, yakunu lil aini mutayyiban wa munaddifan wa munaqqiyan. Kata Syekh Abdul Razak, celak dari ismit ini bisa membersihkan mata, membuat mata itu bisa melihat dengan jelas, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, al-manfaatus tsaniyah. Manfaat yang kedua, dengan memakai celak dari ismit ini, wayun bitus sya'ra, bisa menumbuhkan bulu-bulu rambut, ya. Ayun bitus sya'ra alladhi fil jufun ay al-ahdab wa hadha sya'ru nabatuhu wa tulhu wa namauhu yu'addu wiqayatan lil aini wa siyanatan laha minal atrubah wal hubar wa jamalan. Jadi bulu-bulu mata ini itu bisa menambah kegantengan atau ketampanan seseorang. Juga dengan adanya bulu mata ini menjaga mata dari debu-debu, ya, atau yang semisalnya. Wa anna min ni'matillahi 'alal insani an ja'ala fi 'ainihi, ya, tarmushu daiman. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Allah jadikan mata ini bisa berkedip, ya. Bayangkan kalau kita enggak bisa kedip, melek terus, ini kan bahaya para jemaah, ya. Melek terus. Ini Allah kasih di mata kita ada bulu mata. Allah jadikan di mata kita bisa berkedip. Ini kata Syekh Abdul Razak, ya. Lima fi dzalika min faidatin adimatin lil aini min haitsu nadafatiha wa himayatiha. Karena hal itu dengan adanya bulu mata, Allah jadikan mata ini bisa berkedip, itu bisa menjaga kesehatan mata itu sendiri. Ya, ini diantara manfaat yang disebutkan oleh Nabi ketika seseorang itu memakai celak dari ismit. Dan manfaat yang lain, kalau seseorang itu mau pakai celak dari ismit, maka dia telah meneladani siapa? Meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri pakai celak. Beliau bersabda, beliau perintahkan, ini perintahnya wallahu alam, ini hukumnya sunnah, ya. Tidak sampai wajib. Beliau perintahkan dengan ucapannya, sabdanya, beliau sendiri mempraktekkan, ya. Beliau sendiri mempraktekkan dengan perbuatannya. Seorang sahabat tadi Abdullah bin Abbas
Za'ama ay Ibnu Abbas wa huwa bimana qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas itu meyakini Nabi itu punya tempat khusus untuk celak beliau yang beliau gunakan setiap malam, ya. 3 kali. Kata Syekh Abdul Razak, salah satun fi ainihil yumna, beliau pakai celak itu 3 kali di mata beliau sebelah kanan duluan. Wa salah satun fi ainihil yusra. Kemudian beliau pakai celak di bagian mata sebelah kiri itu juga 3 kali. Kan kita ingat kalau yang baik-baik itu didahulukan yang kanan ya. Menyisir rambut itu kan baik, maka dahulukan rambut sebelah kanan. Kemudian memasuki masjid itu kan sesuatu yang baik, maka dahulukan kaki sebelah kanan. Ya, berwudu itu sesuatu yang baik, maka dahulukan anggota tubuh sebelah kanan, tangan sebelah kanan dulu, kaki sebelah kanan dulu sebelum kaki sebelah kiri. Ya, sampai dalam hal memakai celak itu disebutkan Syekh Abdul Razak, maka beliau mendahulukan mata sebelah kanan, baru mata sebelah kiri, masing-masing 3 kali. Ya. Disebutkan oleh beliau masih dalam keterangan Syekh Abdul Razak, walakin ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam at-targhib fi an yakuna al-iqtikhalu witran. Disebutkan dari Nabi bahwasanya beliau itu menyukai kalau memakai celak itu witir, yaitu ganjil. Ya. Bisa sekali, mata sebelah kanan sekali, mata sebelah kiri sekali. Kan ganjil itu kan dimulai dari 1 ya. Bisa 3 kali, ya, bisa 5 kali. Hadza fil umum. Karena dalam sebuah hadis yang sifatnya umum, innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil, Allah Maha Esa, Allah satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul witra. Dan Allah menyukai bilangan yang ganjil. Ya, menyukai bilangan yang ganjil. Hadza fil umum. Ini secara umum, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khususil iqtikhal. Dalam hal memakai celak itu ada sabda Nabi secara khusus. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, idaktahala ahadukum falyaktahil witron. Ya, kalau salah seorang dari kalian itu hendak memakai celak, maka hendaknya memakai celak itu dengan cara yang ganjil. Ya, 3 kali. Mata sebelah kiri 3 kali, mata sebelah kanan 3 kali, mata sebelah kiri 3 kali. Namun dalam hal ini para ulama itu memiliki 2 cara dalam menggunakan celak. At-tariqatul ula, cara yang pertama, kata Syekh Abdul Razak, an yaktahila fil aini au an yuktahala fil ainil yumna salasa marrat. Ya. Cara yang pertama yaitu memakai celak sebelah kanan 3 kali. Summa yaktahilu fil ainil yusra salasa marrat. Ya. Kemudian sebelah kiri 3 kali. Ini kan jadi masing-masing kan ganjil. Ini 3 kali, ini 3 kali. Adapun cara yang kedua, wa tariqatus saniyah. Cara yang kedua, an yabda'al bil yumna fayakhiluha marratan. Yaitu cara yang kedua, dimulai dulu dari sebelah kanan 1 kali. Sumal yusra marratan saniyah, kemudian yang kiri 1 kali. Sumal yumna marratan, kemudian yang kanan 1 kali lagi jadi 3. Sumal yusra marratan, kemudian yang keempat 1 kali jadi 4. Summa yantahi bil yumna marral khamisah, kemudian diakhiri dengan yang mata sebelah kanan itu yang kelima. Ini kan ganjil. Ya, witir. Jadi 1 diakhiri yang sebelah kanan 1. Ini cara yang kedua. Fayakunu majmu'u fi ma fi hadhil ain ma fil ainaini witran. Jadi kalau di total itu masing-masing dalam 2 mata tadi itu ada 5 kali celak. Wa takunu liyumna fudilat bihadhi tariqah bisalasati asya'. Jadi dengan hal ini, cara yang kedua ini, penggunaan di mata sebelah kanan itu ada kelebihan. Ya, dimulai dari kanan dan diakhiri dengan kanan, kan gitu ya. Kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan lagi, kiri lagi, diakhiri dengan kanan. Dimulai dari yang kanan, diakhiri dengan yang kanan, kemudian di kanan di situ ada tambahan jumlah, yaitu 3 kali. Kan kiri kan cuma dapat 2 kali. Ini jadi fleksibel ya, kata para ulama, sebagaimana keterangan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, dalam penggunaan celak ini fleksibel. Yang penting itu diusahakan witir, yaitu dengan bilangan yang ganjil. Bisa ini 3 kali, ini 3 kali, atau mulai kanan kiri diakhiri dengan kanan. Ya, mana yang mudah itu bisa dilakukan. Kemudian hadis yang ke-51, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Ahmad ibn Mani qala hadatsana Muhammad ibn Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir wa huwa ibn Abdullah. Hadis ini, hadis ke-51 diriwayatkan seorang sahabat
yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ismidi indan naum. Hendaknya kalian itu memakai ismid, ya, celak sebelum kalian tidur. Fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Karena dengan memakai ismid ini itu bisa menguatkan pandangan dan bisa menumbuhkan bulu yang ada di mata. Ya, ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya ya. Ini di sini beliau menganjurkan, ya, beliau memerintahkan, sifatnya anjuran, hendaknya umat Nabi Muhammad SAW itu memakai ismid dan itu digunakan sebelum tidur. Indan naum, ya, indan naum. Hadis yang ke-52, ya, hadis yang ke-52, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal. An Abdullah bin Utsman ibn Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikumul ismidu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Nabi mengatakan sesungguhnya sebaik-baik celak kalian itu dari ismid, ya. Ya, jalul basar, karena dengan ismid itu bisa menguatkan pandangan, menjernihkan pandangan, wa yunbitu sya'ra, ya, dan bisa menumbuhkan bulu-bulu yang ada di mata. Syekh Abdul Razak beliau mengomentari hadis ini ketika Nabi mengatakan inna khayra akhalikumul ismid, sebaik-baik yang kalian gunakan sebagai celak adalah batu ismid, ya, atau ismid. Ay khairu ma takhiluna bihi al ismid. Wa hada yufidu anna hunaka asya'a adidah tusta'malu fil iktihad. Ini menunjukkan, ya, waktu itu di zaman itu orang pakai celak itu ada dengan berbagai macam sumber, ya. Ada yang pakai batu ini, batu itu, ada yang pakai ini itu. Tapi Nabi mengatakan yang paling baik untuk digunakan celak itu adalah ismid tadi, ya. Lakinna khairaha wa anfa'aha wa afdalha al-ismid. Jadi sesuatu yang paling bermanfaat, yang paling bagus, yang paling top untuk dipakai berkecelak adalah dari batu ismid. Karena Nabi menyebutkan sendiri dalam hadis ini, ya jalul basar wa yumbitu asy'ara. Karena dengan ismid itu bisa menguatkan pandangan, menjernihkan pandangan, menghilangkan kotoran di mata dan juga menumbuhkan bulu-bulu mata, ya. Hadis yang ke-53, hadis yang terakhir dalam pembahasan masalah celak. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Utsman ibn Abdul Malik an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismidi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, hendaknya kalian memakai ismid. Karena dengan ismid itu ya jalul basar, menguatkan pandangan, ya, dan menumbuhkan bulu-bulu mata. Jadi intinya ada 3 sahabat yang meriwayatkan tentang masalah celak, yang itu hendaknya dari ismid dan digunakan sebelum tidur, digunakan dengan jumlah yang ganjil. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan yang riwayat terakhir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini di antara sahabat-sahabat yang mereka meriwayatkan tentang bagaimana Nabi itu bercelak, ya, memakai celak di mata beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ada tambahan faedah dari Syekh Abdul Razak. Sabata fi ba'd dirasat tibbiyatil hadis anna ba'da ma yuba'u minal ismid la yaslamu minal ghish. Ya, disebutkan dalam penelitian kedokteran yang kontemporer, ya, apa yang dijual di pasaran dari ismid itu tidak lepas dari kecurangan, ya, maksudnya enggak ori gitu loh, kata beliau. Ya, ada yang KW haitsu yakunu makhlutan bina'un minar rasasi yushaqumahu, karena sebagian ditemukan ismid yang dijual di sebagian tempat itu dicampur dengan bahan-bahan kimia, ya, au fihi syai'un minat talawus, atau di situ ada semacam pencemaran, ya, fa yusbihu hina idin mudirrun la nafian. Kalau memang demikian adanya, ya, ismid itu dicampur dengan bahan-bahan kimia, maka itu bisa membahayakan, bukan malah bermanfaat bagi mata, ya. Kata beliau, "Falihada yanbaghi lil insan an yahrisa ala akhdil ismid al-jayyid alladhi yatma'innu li salamatihi." Oleh karenanya kalau memang seorang muslim itu hendak memakai celak dari ismid, itu hendaknya dia memastikan akan keoriannya,
ya, supaya itu bisa tumbuh manfaatnya, bisa mendatangkan apa? Manfaat. Ini berkaitan dengan apa tadi, masalah apa? Masalah celak ya, dari ismit ya, dari ismit. Mungkin yang bergelut di bidang tibun nabawi ya, tibun nabawi mungkin lebih paham dalam hal ini. Coba antum tanya nanti ke teman-teman atau ustadz-ustadz yang mereka mendalami dalam hal tibun nabawi, pengobatan Nabi, itu mereka biasanya membahas tentang masalah celak yang dari ismit ini. Karena ini berkaitan dengan kesehatan kan. Selain kita mengikuti Nabi, petunjuk Nabi, itu berpahala ya. Kemudian kita juga mendapatkan faedah dari segi kesehatan mata ya, kesehatan mata. Kita tambahkan sedikit bab yang ke-8, bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang pakaiannya Nabi ya. Bagaimana Nabi itu berpakaian, jenis pakaian apa, warnanya bagaimana. Ini yang akan dibahas di poin yang ke-8 ya. Kata Syekh Abdul Razak, hadi tarjamatu li yubayyana ma yata'allaqu bi libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini akan dijelaskan tentang pakaian Nabi ya, dari sifatnya, wa anwa'i dari jenisnya, wa alwani dan dari warna-warnanya, atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah pakaian ya. Wa yanbahi an yu'lama, dan perlu diketahui sebelum Syekh Abdul Razak mensyarah hadis-hadis yang dibawakan Imam Tirmizi dalam pembahasan masalah pakaiannya Nabi, Syekh Abdul Razak memberikan muqaddimah, wa yanbahi an yu'lama, dan perlu diketahui bersama, annal asla fil libasil ibahatu, bahwasanya pada asalnya hukum pakaian itu mubah ya. Pada asalnya hukum pakaian itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkan ya. Kita mau pakai pakaian ini, mau pakaian Indo, pakaian ini, pada asalnya itu boleh-boleh saja, model ini, model itu, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Fa inna lil insani an yalbasa ma syaa minas siyab ya. Dan, maka boleh bagi seorang muslim, seorang muslimah, dalam artinya seorang muslim, dia memakai pakaian apa yang dia mau ya, mutajanniban ma ja'an nahyu fi syariah, dengan menjauhi apa-apa yang dilarang dalam syariat ya. Dalam masalah pakaian itu kan pada asalnya memang boleh, tapi dalam syariat ada rambu-rambunya ya. Walihada sahha an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu telah sahih, telah datang hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min khairi israfin wala makhilatin. Makanlah dan minumlah, walbasu dan pakailah pakaian yang kalian mau, wa tasaddaqu dan bersedekahlah, min ghairi israfin wala makhilatin, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada unsur kesombongan ya. Jadi di sini seseorang silakan mau pakai pakaian apa ya, selama itu pakaiannya menutup aurat pastinya ya, menutup aurat, enggak ketat ya. Karena sebagian ada orang sholat, yang orang awam paling ya, sholat ketika sujud apa kelihatan? Punggungnya kan kelihatan, tersingkap. Karena pakaiannya ketat, tipis juga, jadi pakai sholat, ini kan berbahaya. Padahal aurat tersingkap ini bisa membatalkan sholat, karena diantara syarat sahnya sholat itu menutup aurat ya. Jadi kalau orang itu tahu, sadar, dia harus segera menutup auratnya ya. Yang masalahnya kalau dia nggak tahu dan itu dia diulang-ulang lagi, ini kan repot ya. Tapi kembali kepada hadis ini tadi, makanlah dan minumlah dan pakailah pakaian yang kalian suka, dan sedekah, jangan lupa sedekah, tanpa berlebihan. Maksudnya makan, minum, berpakaian itu boleh, tapi tidak apa? Berlebihan. Salomari kebekap pakaian, ini belum pernah dipakai beli lagi, ini belum pernah dipakai beli lagi ya. Terus buat apa ya? Mending disedekahkan dulu. Ini kalau memang sudah, ini masih layak, tapi mungkin kita sudah nggak pakai, maka dicuci, dibersihkan, sedekahkan. Kan biasanya itu ada ya, foto orang-orang butuh sedekah pakaian ya. Kemudian makan, minum boleh, pakaian tapi jangan berlebihan, min ghairi israf, tanpa berlebihan, wala makhilah, dan tanpa ada unsur kesombongan ya. Jadi kalau kita mau memakai pakaian tertentu kok kita sombong, ya sudah, jauhi pakaian-pakaian kayak gitu ya. Karena kita ini seorang muslim diajarkan untuk tawadhu, untuk rendah hati, bukan malah berperangai atau berakhlak sombong atau yang semisalnya, atau membanggakan diri ya. Maksud dari hadis ini, kata Syekh Abdul Razak, ilbas ma syi'ta minas siyab,
Pakailah pakaian yang Anda suka dari pakaian-pakaian itu. Ya, lakin ihdar, tapi hati-hatilah minal israf, dari berlebihan. Ya, dari berlebihan, wahdar aidon minal makhilah, dan hati-hatilah dari kesombongan. Ya, wahyal khuyala. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi masalah pakaian silakan, tapi jangan overload, jangan berlebihan, jangan boros, ya, jangan pemborosan, pemborosan. Kemudian kalau ada pakaian produksi saudara kita muslim, maka itu kita utamakan daripada produksi non muslim misalnya, ya, itu untuk membantu saudara kita sama muslim, ya. Mungkin dalam hal kualitas mungkin ada perbedaan, tapi kalau memang ada saudara sama muslim yang mereka produksi, ya kita beli produk mereka, ya, untuk membantu perekonomian mereka misalnya. Kemudian yang kedua yang dilarang dalam masalah pakaian, al-isbal, ya. Silakan pakai pakaian, mau pakai pakaian ini, pakaian itu, celana ini, celana itu, sarung ini, sarung itu, tapi hindari isbal. Ya, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, wa huwa an yunzila saubur rajuli asfala min ka'baihi, yaitu seseorang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah kedua mata kakinya. Ya, faqad jaa fi hada wa'idun fi ahadits katsira. Adapun masalah isbal, kan ini kan Al-Imam Tirmizi kan akan membawakan hadis-hadis tentang pakaiannya Nabi. Maka di sini kasih mukadimah sama Syekh Abdul Razak, hati-hati dari isbal. Dalam banyak hadis Nabi mewanti-wanti dari masalah isbal. Walihada addahu jama'atun min ahlil ilmi fil kabair. Bahkan sebagian ulama menggolongkan isbal termasuk dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, jadi enggak sepele, bukan perkara yang sepele. Opo sing klambi ae direpotno. Bukan begitu. Ini Nabi yang memberikan arahan, Nabi yang mengarahkan, Nabi yang membimbing dalam masalah pakaian ini. Ya. Ya, masalah pakaian aja diributkan. Padahal ini para ulama, para ahli ilmu yang mereka memiliki ilmu yang kuat, yang rasikh, itu memasukkan isbal ini termasuk dosa-dosa besar. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, ya, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yangduru ilaihim, tidak diperhatikan oleh Allah tidak melihat kepada orang-orang tersebut. Wala yuzakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Nabi menyebutkan al-musbil, orang yang isbal pakaiannya. Ya, wal mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, orang yang suka mengungkit-ungkit hadiah. Kita ngasih orang ini, kita bantu orang ini, kemudian kita ungkit-ungkit. Kalau dulu kamu enggak saya bantu, mungkin kamu sudah melarat. Nah, kan repot. Ini kan menyakitkan hati para jemaah, ya. Menyakitkan hati orang yang dibantu tadi. Kalau Anda memang ikhlas dalam membantu, ya sudah, jangan jangan diungkit-ungkit. Itu yang menyakitkan hati lah dari orang yang kita bantu tadi, ya. Wis pokoknya enggak enak. Makanya Nabi mengancam dengan azab yang pedih, wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, orang yang mungkin begitu pula orang tua. Orang tua itu kan kewajibannya ngedekno anak kan gitu ya. Tapi kalau anak ini meleset dari apa yang kita harapkan, ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Kalau dulu kamu enggak saya besarkan, kamu enggak akan gini-gini, itu kan repot. Mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit nafkah, mengungkit-ungkit ini juga tidak dibenarkan. Ya, kewajiban kita itu membesarkan anak, ngopeni, mendidik, mendoakan. Ya sudah, kalau anak itu meleset di luar harapan kita, ya sudah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi, tetap kita nasihati dan sebagainya. Kemudian wal munfiqu sil'atan bil halifil kadhib, dan orang yang suka bersumpah dusta untuk melariskan dagangan. Ya, ini diancam dengan azab yang pedih. Ya, intinya dalam hadis ini tadi Nabi mengancam azab yang pedih dengan di antaranya adalah orang-orang yang isbal dalam berpakaian. Yang terakhir, ya, kita baca mukadimah dulu. Insyaallah hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmizi dalam masalah pakaian kita akan bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan mukadimah yang terakhir. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijal an lubusil harir. Ya. Nabi juga melarang para lelaki untuk memakai pakaian dari sutra. Ya. Wa an ittikhadhi libasi syuhra, dan memakai pakaian-pakaian yang itu libasus syuhra, yang membuat itu orang itu ini pakaian-pakaian yang enggak lumrah lah di masyarakat, ya. Pakaian-pakaian yang tidak lumrah di masyarakat kemudian kita pakai supaya orang itu melihat dan sebagainya, jangan. Ya, wa huwa anyal basal insanu libasan yatamayyazu bihi min ahli baladi. Yaitu seseorang memakai pakaian yang itu beda
dengan pakaian dari penduduk negerinya, penduduk di tempat dia tinggal. Walihada kana al-aslul insan al yalbasa misla libasi ahli baladi. Maka pada asalnya seorang muslim itu memakai pakaian sesuai dengan pakaian negaranya di tempat dia tinggal, ya, selama tidak ada penyelisihan terhadap syariat, ya. Dan di antara pakaian-pakaian yang dilarang wa mimma ja'a nahyu fi amril libas qaulu sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, yaitu pakaian-pakaian yang di situ ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrikin, ya, dengan orang-orang pelaku maksiat, maka itu dilarang. Ya, pokoknya ada pakaian-pakaian yang itu ada unsur tasyabbuh yang tampak, yang dominan, yang kental, yang dimana kalau kita pakai pakaian itu kita dianggap non muslim, kan bahaya. Iya, ini pakaian-pakaian khusus, pakaian ini dipakai biasanya sama non muslim atau sama orang kafir atau sama pelaku maksiat. Kok kita pakai? Akhirnya kita disangka bukan muslim, kan bahaya. Bahkan Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ini rambu-rambu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sebelum beliau mensyarah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam pembahasan masalah pakaian yang dulu dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, ya, semakin menambah bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.